Halo semua, pada video ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan menarik dari seorang penonton muslim. Apakah kami manusia diciptakan hanya menjadi mainan Tuhan, diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya, dan menjalani hidup yang sudah dituliskan segala takdirnya sejak awal, sedangkan dia menonton kami menjalani hidup selagi mentaati dan memuji dia? Nah, sebenarnya saya sudah menjawab pertanyaan serupa pada video-video yang lain. Kenapa Tuhan menciptakan manusia berdosa? Kenapa ada orang yang lahir cacat? Kenapa Tuhan membiarkan manusia makan buah terlarang? Kenapa Tuhan tidak adil? Kalau teman-teman mau tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, silakan cari dan nonton video-video itu di channel Tanpa Ragi setelah nonton video ini sampai selesai. Nah, jawaban sederhana dari pertanyaan penonton muslim kali ini ada dua, iya atau tidak. Dan kita akan mengeksplorasi kedua jawaban tersebut. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita akan mengeksplorasi jawaban iya dari semua pertanyaan yang ada. Apakah manusia diciptakan hanya menjadi mainan Tuhan? Jika jawabannya adalah iya, jika manusia diciptakan hanya untuk menjadi mainan Tuhan, maka Tuhan hanya seorang anak kecil. Apakah manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya? Jika jawabannya adalah iya, jika manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya, maka Tuhan hanya seorang yang egois dan narsis. Selain itu, jika manusia diciptakan hanya untuk menjadi mainan Tuhan dan atau hanya untuk beribadah kepadanya, maka Tuhan hanya seorang pencipta yang gagal. Karena kenyataannya banyak manusia yang tidak beribadah kepada Tuhan, dan kenyataannya banyak manusia yang menjadikan Tuhan sebagai mainan. Kenyataannya, Tuhan seringkali di-abuse, dieksploitasi, dimanfaatkan, disalahgunakan oleh manusia untuk memuaskan keinginan dan kepentingan manusia. Coba jawab yang jujur. Apa alasan mayoritas manusia menyembah Tuhan? Kalau mau jawab yang jujur, karena mau masuk surga dan takut masuk neraka. Siapakah yang punya kepentingan dan keinginan untuk masuk surga? Yang punya kepentingan dan keinginan untuk masuk surga adalah manusia itu sendiri. Jika surga dan neraka itu tidak ada, apakah manusia masih menyembah Tuhan? Kenyataannya, manusia berusaha membujuk rayu Tuhan dengan berbagai macam ibadah supaya manusia mendapatkan apa yang mereka inginkan. Entah itu keinginan manusia di dunia, ataupun keinginan manusia di akhirat. Ada manusia jenis lain yang tahu apa yang diinginkan oleh manusia-manusia lain dari Tuhan. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan keuntungan dari manusia yang lain. Mereka memakai kostum dan make up yang nyentrik, sehingga seolah-olah mereka adalah agen tiket menuju surga. Lalu, mereka membuka kursus bagaimana caranya untuk membujuk rayu Tuhan. Oh, cara menyembah Tuhan yang benar itu nungging, lalu berdiri tegak menghadap ke kotak hijau. Lalu, angkat tangan sambil mengucapkan mantra. Halo, halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Kalau kamu menyembah dengan cara seperti itu 6 kali sehari, percaya deh, mudah-mudahan segala rezekimu lancar dan kamu masuk surga. Apakah mereka benar-benar agen yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjual tiket surga? Enggak lah, Tuhan hanyalah mainan bagi mereka supaya mereka dapat duit atau dapat apapun yang mereka inginkan dari korban yang tertipu oleh mereka. Jadi, sekali lagi, jika jawabannya adalah iya, jika Tuhan menciptakan manusia hanya untuk menjadi mainan dan hanya untuk beribadah kepada Dia,
maka Tuhan hanyalah seorang anak kecil dan pencipta yang gagal. Karena kenyataannya banyak manusia yang tidak beribadah kepada Tuhan dan banyak manusia yang menjadikan Tuhan sebagai mainan. Pertanyaan berikutnya, manusia menjalani hidup yang sudah dituliskan segala takdirnya sejak awal, sedangkan dia menonton manusia menjalani hidup selagi mentaati dan memuji dia. Nah, jika jawaban dari pertanyaan ini adalah iya, maka Tuhan adalah orang gila dan seharusnya dia yang masuk neraka. Karena kenyataannya banyak manusia yang berdosa, tidak beribadah, berzina, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Siapa yang membuat keputusan supaya manusia berdosa? Tuhan? Jika Tuhan yang membuat keputusan yang sudah dituliskan segala takdirnya sejak awal, berarti Tuhan adalah dalang yang membuat manusia berdosa. Jadi, dia adalah otak segala kejahatan. Manusia yang melakukan dosa itu hanya eksekutor yang tidak punya pilihan atau kuasa untuk menolak. Jika seorang eksekutor dihukum, tetapi otak dalangnya tidak dihukum, apakah itu adil? Tentu tidak adil. Otak dalang kejahatan harus dihukum lebih berat daripada hanya sekedar eksekutor. Jika Tuhan yang memutuskan supaya manusia melakukan dosa, apakah adil jika manusia yang dihukum? Tentu tidak. Jika Tuhan yang memutuskan supaya manusia melakukan dosa, seharusnya Tuhan yang dihukum. Apalagi dikatakan bahwa dia menonton manusia menjalani hidup selagi mentaati dan memuji dia. Apakah Tuhan senang untuk menonton manusia yang sedang berzina? Apakah Tuhan senang untuk menonton manusia yang sedang memperkosa manusia lain sambil memuji Tuhan? Apakah Tuhan senang untuk menonton manusia yang sedang membunuh manusia lain sambil berteriak Allah Maha Besar? Kalau menurut kamu, Tuhan kamu yang mentakdirkan itu semua dan senang menonton itu semua, itu hak kamu. Tetapi, menurut saya, jika Tuhan kamu yang mentakdirkan itu semua dan senang menonton itu semua, maka Tuhan kamu itu gila, dan dia pantas untuk masuk neraka selamanya dengan siksaan yang paling pedih. Jadi, sekali lagi, jika Tuhan menciptakan manusia hanya sebagai mainan, manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Tuhan, manusia hanya menjalankan program takdir yang sudah ditulis sejak awal, dan Tuhan menonton semua yang dijalankan oleh manusia, lalu semua itu dianggap sebagai taat dan memuji Dia, maka Tuhan hanya seorang anak kecil yang egois, narsis, dan gila. Dia adalah pencipta gagal yang pantas disiksa dengan siksaan yang paling pedih di neraka selamanya. Jelas ya? Nah, bagaimana dengan jawaban tidak? Penjelasan sederhana, jika jawaban dari semua pertanyaan ini adalah tidak, berarti Tuhan itu tidak ada. Ini adalah penjelasan yang diterima oleh ateis. Penjelasan yang lebih rumit adalah Tuhan itu ada, tetapi bukan seperti konsep yang diajarkan kepada kamu itu. Tuhan yang sesuai dengan konsep kamu bukanlah Tuhan yang menciptakan kamu, tetapi Tuhan yang kamu ciptakan. Saya mau memulai penjelasan saya dengan satu kata. Satu kata itu adalah Bapa. Kata Bapa adalah sesuatu yang paling ditolak oleh Muslim karena konsep Tuhan yang berasal dari Al-Quran, surah 112 ayat 3. Dalam kurung, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bagi Muslim, konsep Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak punya anak dan tidak diperanakan. Menyebut Tuhan sebagai Bapa adalah salah satu dosa terbesar yang disebut dengan syirik, mempersekutukan Tuhan, dan hukumannya adalah neraka. Tetapi, berdasarkan konsep takdir yang juga dipercaya oleh Muslim, jika seseorang menyebut Tuhan sebagai Bapa, maka itu sudah ditentukan oleh Tuhan sejak awal, dan Dia senang untuk menonton manusia menjalankannya. Jika hal tersebut adalah dosa
dan hukumannya adalah neraka, maka Tuhan yang menetapkan manusia menyebut Tuhan sebagai Bapa, itulah dalang yang seharusnya masuk neraka. Jadi, kamu tidak perlu takut dengan ancaman neraka dari Tuhan yang diciptakan oleh konsep manusia. Kamu juga tidak perlu takut untuk mempersekutukan Tuhan, karena Tuhan yang sesungguhnya menciptakan manusia untuk menjadi sekutu, bukan untuk menjadi musuh. Tuhan yang tidak punya sekutu, tetapi punya banyak musuh, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Bapa bukan konsep, tetapi hubungan yang nyata. Dengan menerima Sang Pencipta sebagai Bapa, kamu mempunyai sudut pandang yang jauh berbeda tentang segalanya. Dan saya akan menjelaskan kepada kamu apa bedanya secara sederhana. Nah, teman-teman yang sudah lama mengikuti channel Tanpa Ragi, seharusnya sudah tahu bahwa saya bukan penggemar kata Allah. Kata Allah di dalam Alkitab terjemahan LAI bukan nama, tetapi hanya sebuah kata yang berarti dewa. Pada video ini, saya menggunakan kata Allah karena saya sedang menjawab Muslim dengan menggunakan kata-kata yang mereka mengerti. Yang pertama, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai mainan. Kejadian 1 ayat 26-28 terjemahan LAI mengatakan bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ilustrasi sederhananya seperti ini. Ini adalah Abdul. Ini adalah fotonya Abdul. Pertanyaannya, apakah Abdul seperti fotonya? Jawaban bodoh adalah tidak, karena Abdul bukan sebuah kertas. Mereka berpikir bahwa jika berkata Abdul seperti fotonya, berarti berkata Abdul adalah sebuah kertas. Mereka tidak bisa melihat bahwa gambar yang ada di dalam kertas itu adalah gambar Abdul. Karena kesesatan cara berpikir ini, mereka berkata bahwa Abdul tidak seperti foto Abdul. Akibatnya, orang-orang yang diajarkan oleh mereka berpikir bahwa Abdul tidak punya mata dan mulut, karena foto Abdul punya mata dan mulut. Ketika mereka bertemu dengan Abdul yang asli, mereka sangat yakin bahwa itu bukan Abdul, karena mereka sangat percaya bahwa Abdul tidak seperti foto Abdul. Apapun yang ada di foto Abdul, pasti tidak ada di Abdul yang asli. Jadi bodoh banget kan? Tersesat karena konsep yang dibuat-buat sendiri. Nah, jawaban cerdas adalah iya, Abdul seperti foto Abdul. Tetapi bukan berarti orang itu berkata bahwa Abdul adalah sebuah kertas. Kalau kamu mendengar bahwa Abdul seperti foto Abdul, lalu kamu mengambil kesimpulan bahwa Abdul adalah sebuah kertas, itu berarti kamu yang bodoh. Coba, menurut kamu, pernyataan yang mana yang benar? Kamu seperti foto kamu, atau kamu tidak seperti foto kamu? Kalau kamu memilih kamu seperti foto kamu, maka kamu orang yang cerdas. Tentunya, kamu bisa paham bahwa kamu tidak merasa marah karena kamu dipersekutukan dengan foto kamu. Nah, manusia adalah fotonya Allah. Lelaki dan perempuan, keduanya adalah fotonya Allah. Kenapa fotonya Allah bisa menjadi lelaki dan perempuan? Anggaplah kamu difoto dari depan dan dari belakang. Kedua foto itu berbeda. Yang satu ada mata, hidung, mulutnya. Yang satu lagi hanya ada rambut doang. Tetapi kedua foto itu adalah foto kamu. Fotonya Allah bukan kertas 2 dimensi, bukan patung 3 dimensi, dan bukan robot yang diprogram. Tetapi manusia yang hidup dan mempunyai kebebasan untuk memilih. Kenapa begitu? Karena Allah itu hidup
dan dia juga punya kebebasan untuk memilih. Foto itu bukan mainan. Di Indonesia, kamu bisa dipenjara jika kamu mempermainkan foto Presiden Jokowi. Padahal, kamu tidak melakukan apapun kepada Presiden Jokowi yang asli, hanya mempermainkan fotonya. Jadi, foto itu sama sekali bukan mainan, tetapi sesuatu yang berharga mewakili sosok yang digambarkan oleh foto itu. Yang kedua, Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah Tuhan. Kejadian 1 ayat 26-28 mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah itu supaya manusia berkuasa atas ciptaan yang lain. Perintah pertama yang diberikan oleh Tuhan bukan "Sembahlah aku, wahai manusia." Tetapi Allah memberkati mereka dan berkata, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Di dalam Kejadian 1 ayat 29, dikatakan bahwa Allah berkata, Dia memberikan segala tumbuhan dan pohon yang buahnya berbiji untuk dimakan. Dan diperjelas di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 dengan perkataan bahwa semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Jadi, Tuhan bukan membuat program takdir. Hari ini kamu harus makan apa, besok kamu harus makan apa, dan seterusnya. Tetapi, Tuhan memberikan kebebasan. Kamu mau makan apa hari ini, kamu mau makan apa besok, dan seterusnya. Hidup ini bukan rel kereta api, tetapi perjalanan bebas. Karena kamu bukan mainan robot-robotan bagi Allah. Alkitab berkata bahwa kamu adalah anak-anak bagi Allah. Anak bermain bersama orang tuanya, tetapi anak bukan mainan orang tua. Anak juga dipelihara oleh orang tuanya, tetapi anak bukan binatang peliharaan orang tua. Sangat banyak ayat di dalam Alkitab terjemahan LAI yang terdapat kata anak-anak Allah, tetapi tidak ada cucu-cucu Allah. Semuanya adalah anak-anak Allah. Artinya, hubungan antara Allah dengan manusia sangat dekat. Bapa adalah hubungan yang nyata, bukan konsep. Nah, jika Allah menyebut kamu adalah anak-anaknya, tetapi kamu berkata bahwa dia bukan bapamu karena konsep Tuhan yang kamu inginkan adalah Tuhan mandul yang tidak bisa punya anak, bukankah kamu adalah orang yang sangat kurang ajar? Jadi, bagi ajaran Islam, menyebut Allah sebagai Bapa itu adalah dosa syirik, mempersekutukan Tuhan. Tetapi, bagi saya, dalam bahasa LAI, menolak menyebut Allah sebagai Bapa adalah dosa durhaka. Menolak Allah sebagai Bapa membuat mereka kehilangan banyak hal. Yang paling utama adalah mereka tidak punya role model Bapa yang baik. Mereka tidak tahu Bapa yang baik itu seperti apa. Bapa yang mereka lihat adalah Bapa yang meninggalkan anak-anaknya, tidak setia kepada ibunya dengan kawin dengan perempuan lain atau menceraikannya. Dan mereka diajarkan untuk menjadi bapa yang meninggalkan anak-anaknya dan tidak setia kepada istrinya juga. Bapa di surga yang ada di Alkitab tidak seperti itu. Jadi, kamu tidak perlu sok tahu dulu dan langsung menolak bahwa Sang Pencipta itu adalah Bapa. Kamu diculik oleh penjahat dan penjahat itu berkata bahwa kamu tidak punya bapa. Penjahat itu berkata bahwa kamu adalah budak yang harus taat kepada perintah dia. Penjahat itu bahkan berkata bahwa jika ada yang mengaku sebagai bapamu dan mau menolong kamu, itu adalah setan. Jadi, saya harus mengatakan bahwa saya kasihan kepada kamu yang menolak Allah sebagai Bapa karena konsep buatan manusia. Kamu punya Bapa. Sang Pencipta langit dan bumi itu adalah Bapa kamu.
Dia sanggup dan mau membebaskan kamu dari belenggu penjahat yang menculik kamu. Tetapi itu terserah kamu. Dia tidak akan membebaskan kamu jika kamu memilih untuk percaya kepada penculik yang memperbudak kamu. Saya adalah seorang bapak. Seorang bapak senang jika anak-anaknya taat dan hormat kepada orang tua. Tetapi saya bukan senang karena menonton anak saya melakukan segala hal yang saya program. Saya juga tidak senang menonton anak saya melakukan dosa atau kejahatan demi membela saya. Penculik yang senang melakukan segala hal itu. Mereka senang menonton korban mereka melakukan segala hal yang mereka program. Dan mereka senang korban mereka melakukan dosa atau kejahatan demi membela mereka. Seorang bapak senang jika anak-anaknya lebih sukses dan lebih hebat daripada orang tuanya. Sedangkan penculik tidak senang jika korbannya lebih hebat daripada dia. Korbannya dicuci otak, sehingga punya otak seperti manusia purba yang punya konsep bahwa ciptaan tidak boleh melebihi penciptanya. Sehingga, jika manusia purba itu melihat gedung, dia tidak percaya bahwa gedung itu dibuat oleh manusia. Karena gedung itu ukurannya lebih besar daripada manusia. Jika manusia purba itu melihat kalkulator, dia juga tidak percaya bahwa kalkulator itu dibuat oleh manusia. Karena kalkulator bisa menghitung lebih cepat daripada manusia. Seperti itulah mereka yang punya konsep bahwa Sang Pencipta itu maha besar, lebih besar daripada alam semesta, lebih besar daripada apapun secara literal. Jadi, Sang Pencipta itu tidak mungkin turun ke dunia. Karena jika Sang Pencipta turun ke dunia, berarti Sang Pencipta itu lebih kecil daripada dunia. Mereka juga punya konsep bahwa Sang Pencipta itu maha suci. Tidak mungkin mau berhubungan dengan kamu, karena kamu adalah manusia yang menjijikan. Tuhan harus disucikan dari manusia yang menjijikan seperti kamu. Jadi, bagi mereka, tidak masuk akal jika manusia menciptakan gedung yang lebih besar daripada manusia. Selain itu, mereka juga berpikir bahwa pemilik gedung yang bersih tidak mungkin mau menyentuh gedung miliknya yang kotor. Pemilik membersihkan gedung miliknya adalah sesuatu yang tidak masuk akal di dalam konsep mereka. Konsep buatan manusia purba seperti itu tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab mencatat di dalam Kejadian 3 ayat 8 bahwa Tuhan berjalan-jalan di dalam taman yang Dia ciptakan. Bertanya untuk apa Tuhan jalan-jalan di dunia, di dalam taman yang Dia ciptakan, sama seperti orang bodoh yang bertanya, untuk apa pemilik rumah jalan-jalan di dalam rumah miliknya. Kalau kamu tidak tahu untuk apa pemilik rumah jalan-jalan di dalam rumah miliknya, jawabannya adalah, suka-suka gue, rumah-rumah gue, ngapain lu nanya-nanya? Nah, Alkitab bukan hanya mencatat bahwa Tuhan berjalan-jalan di dalam taman yang Dia ciptakan, tetapi Tuhan mau hidup bersama dan tinggal di tengah-tengah manusia yang diciptakannya itu. Jadi, jika Islam berkata bahwa Kristen mempersekutukan Tuhan, saya akan menjawab iya dan amin. Seorang pencipta yang benar ingin bersekutu dengan ciptaannya, bukan ingin bermusuhan dengan ciptaannya sendiri. Tuhan saya adalah Bapa yang ingin bersekutu dengan anak-anaknya. Tetapi, jika dikatakan bahwa mempersekutukan Tuhan adalah dosa, saya akan menjawab tidak. Yang tidak suka melihat anak-anak bersekutu dengan bapaknya adalah penculik. Penculik ingin menjauhkan anak dari bapaknya sejauh mungkin. Yang tidak ingin ciptaan bersekutu dengan penciptanya adalah pencuri dan musuh Sang Pencipta itu. Arah kita dengan Islam memang berbeda. Tujuan kita memang bersatu dengan Tuhan, manunggaling kaula Gusti. Tetapi arah Islam adalah menjauh dari Tuhan. Bahkan surga yang dituju oleh Islam adalah surga yang tidak ada Tuhan di dalamnya.
Jadi, manusia bukan mainan yang diciptakan seperti robot yang diprogram untuk beribadah kepada Tuhan, lalu Tuhan senang karena menonton mainan itu nungging-nungging memuja Dia. Tetapi, manusia adalah anak-anak yang diciptakan oleh Tuhan untuk menguasai dunia. Dan Tuhan senang karena melihat anak-anaknya itu hidup dan berhasil. Nah, saya mau menutup video ini sampai di sini. Saya tahu kamu pasti masih punya banyak pertanyaan yang timbul. Sebelum kamu melontarkan pertanyaan, tonton video-video di playlist Menjawab Tutu Mulu yang ada di channel Tanpa Ragi. Karena kemungkinan pertanyaan kamu sudah dijawab sebelum kamu bertanya. Jika pertanyaan kamu belum dijawab, silakan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah.